kepengen tentang masalah akhirat, uji panjenengan harus dengan ilmu. Faman arahahuma fa'alaihi bil ilmi. Pengen apapun Gusti Allah niku patokan tu ilmu, bil ilmi, dengan ilmu. Sebab ilmu niku sifatnya Gusti Allah. Nek kelawan ilmu sudah tertolak, berarti syariat akan menolak. Kalau seumpama ilmu sudah menolak, berarti akidah akan tertolak. Ketika syariat dan akidah tertolak, maka syariat dan akidahnya tidak mungkin menjadi aqidatul mustaqimah, syariatul mustaqimah, tetapi justru bahkan menjadi dhalalatul ba'idah. Mereka akan menjadi kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan umat. Para syarek, para sedulur, berawal daripada mereka semua mengaku cucunya Rasulullah secara tidak benar, akhirnya dimanfaatkan nama besar Rasulullah untuk kepentingan mereka pribadi, untuk kebesaran mereka pribadi, untuk mempecundangi masyarakat yang lainnya, untuk meremehkan orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Makanya mulut mereka menjadi kasar, akhlak mereka tidak dekat dengan Rasulullah, tapi lebih mendekati akhlaknya iblis dan akhlaknya dajjal. Mereka tidak akan menjadi orang jujur, tetapi menjadi kadzab, pembohong. Mereka akan menghalalkan fitnah, mereka akan menghalalkan darah antar umat manusia, dan mereka pada akhirnya akan menghalalkan darah sesama orang Islam. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau Ba'alwi berkuasa di Indonesia secara politik, mereka yakin siapapun yang tidak mempercayai mereka sebagai cucunya Rasulullah, pasti mereka akan bantai, pasti mereka akan bunuh. Saudara-saudara sekalian, inilah yang terjadi di Mesir, inilah yang terjadi yang ada di Afrika. Panjenengan tahu semua Banu Fatimiyah. Banu Fatimiyah itu adalah sama, bapaknya namanya sama, Ubaidillah. Yang namanya Ubaidillah ini ceritanya banyak dan itu sangat sama, itu wataknya hampir karakternya sama. Makanya betul kata Ki Imaduddin, kalau disebut Ubaidillah, Ubaidillah yang mana? Kalau disebut Ubaidillah ini mana sosoknya? Saudara-saudara sekalian, Ubaidillah bin Ahmad al-Habib, Ubaidillah bin Ahmad al-Mahdi yang menguasai Mesir, saudara-saudara sekalian, dari mulai abad ke-9, abad ke-10 sampai abad ke-12. Mereka datang sebagai seorang, yaitu adalah Syiah. Mereka adalah sebetulnya orang-orang Yahudi, genetikanya genetika Yahudi, tapi mereka mengaku cucunya Rasulullah. Mereka mengaku cucunya Rasulullah di Mesir. Akhirnya doktrin yang berkaitan dengan kehebatan cucunya Rasulullah mulai ditanamkan. Subhanallah, masyarakat Mesir akhirnya didoktrin terus menerus. Begitu mereka sudah mendapatkan dukungan yang sangat banyak, saudara-saudara sekalian, tiba-tiba kemudian mereka, saudara-saudara sekalian, membuat satu kekuatan ekonomi, membuat satu kekuatan politik, membuat satu kekuatan yang sosial, keagamaan. Begitu sudah dikuasai seluruhnya, ternyata akhirnya mereka merebut kekuasaan tanah yang ada di Mesir, merebut kekuasaan politik yang ada di Afrika, dan pada akhirnya mereka berkuasa menguasai masyarakat Mesir dan Afrika 200 tahun. Inilah yang mereka cari, kepentingan dunia untuk menguasai satu negara. Inilah yang mereka cari, yaitu adalah kepentingan dunia untuk menguasai tanah orang lain. Inilah yang mereka cari, kepentingan dunia untuk menguasai politik. Masya Allah, pada waktu mereka pertama kali datang, subhanallah, masyarakat didoktrin tentang keagungan, cinta kepada cucunya Rasulullah, seolah-olah cucunya Rasulullah hanya mereka. Mereka diajari membenci kepada para ulama, para kiainya. Mereka diajari untuk menghasut pemerintahnya, membenci pemerintahnya, menfitnah pemerintahnya yang sah.
Akhirnya pemerintah yang sahnya goyah, kekuatan politik yang ada di Afrika goyah. Akhirnya mereka hancurkan, dan pada akhirnya kekuatan pemerintah yang sah yang ada di Mesir, yang ada di Afrika tumbang, yaitu adalah diserang oleh gelombang-gelombang fitnah yang zalim yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah, padahal mereka genetikanya adalah genetika Yahudi.